mulai sharing pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita lihat di sosial media, di flyer yang dibagikan, tema kita adalah The Answer. Next Generation Should Know. Jadi waktu diskus sama Om Robert bilang kalau kita ini generasi jawaban. Wow, hebat banget ya. Jadi untuk setiap hal yang selama ini terjadi di bangsa kita, khususnya bahkan di seluruh dunia, ternyata kita bisa jadi jawaban. Amen. Itu keren banget. Dan kita akan dengar lebih jauh dari Om Pendeta Robert Nathan Lumika. Beliau adalah salah satu pimpus, bendahara pusat, bendahara sinode Gereja Penyebaran Injil, dan Om Pendeta ini adalah gembala sidang dari GPI Kemah Pujian di Jakarta. Shalom Om Robert. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Om sudah hadir dan mau berbagi sama teman-teman di RPPI malam hari ini. Kita senang banget kedatangan Om Robert. Teman-teman semua. Om, sebelum Om berbagi untuk topik generasi jawaban malam hari ini, saya mau nanya nih ke Om Robert. Om Robert tuh dari lahir emang di GPI ya? Atau baru? maksudnya dari kecil sekolah minggunya di GPI gitu Om? Oh enggak. Oh, penasaran kok bisa Om bisa ada di GPI itu gimana ceritanya? Oke. Jadi saya lahir di keluarga Sangir Talaut Batak. Oh, orang Sangir. Iya. Jadi saya punya papa Sangir Talaut, mama Batak. Dan saya besar di Jakarta, lahir baru, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kelas 2 SMA. Dan kelas 2 SMA itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, menerima api yang menyala-nyala di hati untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan itulah sebetulnya benihnya dimulai. Satu tahun mengalami pemuridan, dan kelas 3 SMA mulai berkenalan dengan persekutuan doa Gereja Penyebaran Injil. Dari situlah sampai hari ini Om menjadi bagian dari Gereja Penyebaran Injil. Wow, senang banget deh punya leader kayak Om Robert. Silakan Om, your turn. Oke. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Iya. Yang di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, dimanapun Sumatera, yang jauh Maluku, ya kita semua hidup Sangir Talaut ya. Tim Sulawesi. Ya mantap, luar biasa. Saya bersyukur kalau hari ini bisa ada Tuhan buka kesempatan untuk berbagi cerita. Karena menjadi anak muda yang berapi-api untuk Tuhan adalah sebuah kehidupan yang berharga dan bernilai sekali. Ketika saya pertama sekali ditangkap Tuhan, hal yang paling saya rindukan adalah menjadikan Alkitab sebagai harta kesayangan. Pagi, siang, malam, mau berangkat sekolah SMA, saya membaca Alkitab. Saya sambil membaca Alkitab. Belum boleh rebahan di tempat tidur sebelum membaca Alkitab. Kadang-kadang sambil makan siang, saya membuka Alkitab. Saya seperti orang gila jatuh cinta kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Dan itulah orang muda yang normal. Ada amin? Amin. Haleluya. Kenapa? Amin. Ya, karena ada janji yang sangat berharga sekali. Ketika kita hidup dalam firman-Nya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Amin. Haleluya. Dan ketika saya mulai bergabung dengan Gereja Penyebaran Injil sebagai anak muda, saya betul-betul merasakan sebuah panggilan Tuhan yang membuat saya terjun dan terlibat di dalam pelayanan anak muda. Ya, kira-kira 20 tahun yang lalu kami bergabung di dalam pelayanan yang namanya tim RPPI Jabotabek. Halo teman-teman yang di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, bapak-bapak gembala, teman-teman pasti pernah kenal
Dulu ada namanya tim RPPI. Dan di sanalah saya bergabung sebagai salah seorang yang terlibat secara aktif melayani di kaum muda seperti RPP kita sekarang ini, nasional. Tapi dulu ruang lingkupnya masih Jabodetabek. Nah, itulah yang menjadi sebuah permulaan bagaimana Tuhan bekerja di pelayanan anak muda. Berkenalan dengan pelayanan SMA, pelayanan kampus, dan selanjutnya saya melihat memang anak-anak muda adalah jawaban bagi bangsa ini. Anak-anak muda bahkan adalah jawaban bagi setiap tantangan-tantangan yang muncul di setiap era, di setiap zaman yang sedang kita jalani. Kenapa? Karena Tuhan melihat anak muda punya potensi yang besar. Dia mampu sebagai pendobrak, dia mampu menggerakkan idealisme yang tinggi, mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang seusia yang mungkin sudah lanjut atau terlalu di bawahnya. Tapi orang-orang muda seperti Daud, seperti Yeremia, memang Tuhan panggil untuk sebuah misi yang besar. Karena itu tema kita malam hari ini The Answer. Anda dan saya adalah jawaban bagi generasi ini, bagi masa ini. Kalau hari ini kita menjalani masa pandemik, saya percaya seperti ibaratnya kupu-kupu terbang keluar dari kepompong. Kita sedang ada di sebuah kepompong. Dan kepompong itu memang membuat kita belajar banyak hal. Kepompong itu membuat kita mengenal banyak hal. Kepompong ini bahkan mempersatukan kita di dalam Zoom seperti ini. Kalau nanti setelah selesai, saya percaya teman-teman akan terbang seperti kupu-kupu. Amin. Teman-teman akan mengepakkan sayap yang memancarkan warna-warni dan cahaya-cahaya yang menggambarkan karya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itulah rencana Tuhan. Karena itu tema kita menjadi generasi jawaban. Haleluya. Inilah waktunya kita anak-anak muda mengetahui bahwa di setiap generasi, di setiap masa, Tuhan membangkitkan anak-anak muda yang akan menjadi jawaban. Dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-18, saya akan baca ya. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka, maksudnya umat Tuhan, bangsa Israel, dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka. Siapa? Orang-orang Israel, umat Tuhan. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Jadi sebetulnya sama seperti Daud, Yeremia, orang-orang muda yang lainnya, Daniel, mereka hadir di masa hidup mereka menjadi jawaban, menjadi jawaban. Nah, secara cepat saya akan sampaikan paling tidak ada 3 hal yang perlu kita tangkap malam hari ini. 3 hal yang perlu kita tangkap malam hari ini. Siapa generasi jawaban itu? Mungkin Anda bertanya, mana mungkin saya penuh dengan kekurangan. Saya punya terlalu banyak keterbatasan. Tetapi dengar firman Allah akan meneguhkan bahwa tidak pernah salah hari ini engkau mendengar firman. Engkau adalah generasi jawaban itu. Tidak pernah salah, tidak ada yang kebetulan. Siapa orang-orang muda yang akan menjadi jawaban itu? 3 hal yang pertama saya mau sampaikan. Generasi jawaban adalah orang-orang muda yang responsif kepada kegerakan. Mereka orang-orang yang responsif. Pada waktu tim RPPI nasional menghubungi saya, ada RPPI Talk series yang dimulai, saya tidak merasa tua untuk bergabung, sekalipun saya gembala, sekalipun saya pimpus. Saya tidak merasa sudah terlalu
Di langit-langit nggak bisa turun. Saya ada di tengah-tengah teman-teman semua. Kenapa? Karena saya tahu yang namanya pelayanan muda, pelayanan mahasiswa. Dan saya punya banyak cerita khususnya ketika istri saya hamil 7 bulan. Kami harus menghadiri retret mahasiswa kampus. Dan ini mahasiswa yang luar biasa. Karena mereka mengundang dan mereka terus terang. Mereka kekurangan dana. Kami sudah paham kalau pelayanan mahasiswa, pelayanan anak muda, kami harus siap berkorban. Bukannya mendapat persembahan dan lain sebagainya. Karena itulah anak muda. Dan yang menarik adalah itu adalah malam takbiran. Kami mau berangkat, istri saya sudah 7 bulan, dan 3 hari sudah tidak bisa buang air besar. Artinya kondisinya sangat tidak nyaman. Istri saya tanya sama saya, Pak, bagaimana berangkat tidak ke retret anak-anak mahasiswa ini? Saya bilang begini, kita ini bukan pendeta atau pembicara undangan. Kita ini orang tua mereka. Apapun keadaannya kita harus hadir. Jawaban itu mungkin mengejutkan bagi istri saya. Tapi itu lahir dari kesadaran bahwa generasi muda, orang-orang muda butuh figur yang konsisten. Anak-anak muda butuh figur yang dapat diikuti. Butuh keteladanan yang konsisten. Dan itu yang membuat orang-orang muda akan berjalan pada rel, pada jejak langkah yang mereka dapat ikuti. Nah, yang pertama, generasi yang menjadi jawaban adalah orang-orang muda yang responsif kepada kegerakan. Sebagai contoh, siapa Daud? Ketika Goliat bangkit menentang bangsa Israel, Saul sebagai raja. Tapi sayang sekali, Saul memiliki mentalitas pecundang, di mana dia lebih baik bersembunyi, lebih baik mengorbankan orang lain, lebih baik menarik diri dari pertempuran. Tetapi berbeda sekali dengan Daud. Kenapa dikatakan orang-orang muda yang responsif kepada kegerakan? Daud datang ke pertempuran. Dia merespons sebuah kegerakan. Dia tampil ke muka. Dia berkata, apa yang dapat diterima kalau seorang dapat mengalahkan Goliat? Dia tanya sana, dia tanya sini. Akhirnya dia berkata, bolehkah aku maju? Daud bukan didorong-dorong, tetapi Daud merasa terpanggil dengan situasi. Hari ini saya percaya teman-teman sedang terpanggil dengan sebuah situasi. Di dalam dirimu ada jawaban bagi gerejamu. Di dalam dirimu ada jawaban bagi kotamu. Di dalam dirimu ada jawaban, ada urapan, ada kasih karunia bagi bangsamu. Tuhan akan meninggikan gereja di akhir zaman ini, yaitu engkau dan saya. Tapi hal yang pertama, kita harus menjadi orang yang responsif, tanggap kepada kegerakan. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya, 2 Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 18 tadi berkata, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan, Tuhan memanggil, Tuhan membangkitkan, tapi responnya dari kita. Daud merespon, Yeremia merespon, Daniel merespon, saya merespon. Haleluya. Dan saya percaya teman-teman semua merespon. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa hari ini kita akan membuat api berkobar-kobar di RPPI. Di setiap kota kita dimanapun ada, api Tuhan akan menyala. Karena engkau dan saya adalah jawaban bagi negeri ini, bagi bangsa ini, bagi generasi kita. Haleluya. Amin. Itu hal yang pertama. Kita harus responsif. Kita respon bukan karena kita mampu. Kita respon bukan karena kita punya. Kita respon bukan karena kita punya titel, punya posisi. Kita respon karena kita punya hati. Amin. Kita punya hati. Nehemia mendengar tembok Yerusalem menjadi reruntuhan. Mendengar. Nehemia tidak melihat. Nehemia mendengar cerita yang dibawa. Tetapi Nehemia merespon dengan doa puasa. Merespon dengan mengagendakan jadwal cutinya dari tugas di kerajaannya.
untuk datang ke kotanya. Teman-teman, sekalipun engkau pegawai, tidak ada masalah. Tuhan pasti beri jalan untuk kau menjadi jawaban bagi kotamu. Sekalipun engkau punya tugas kenegaraan, Tuhan mampu membuat pemimpinmu menyetujui segala sesuatu yang datang dari hatinya Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya yang pertama, kita harus menjadi generasi yang responsif, tanggap kepada kegerakan. Haleluya. Yang kedua, siapa generasi jawaban itu? Saya akan sampaikan dengan cepat. Yang kedua, generasi jawaban, generasi yang menjadi jawaban adalah generasi yang terlatih secara natural. Anda harus tangkap ini dengan baik. Siapa generasi yang terlatih secara natural? Anda pernah temukan apakah Daud belajar melempar ali-ali di sebuah universitas? Sama sekali tidak. Tetapi Daud diurapi Tuhan dengan pengumbar batunya itu. Kenapa? Karena dia dilatih di padang penggembalaannya. Dilatih secara alami. Teman-teman jangan merasa kecil kalau engkau hanya mampu menggunakan hal-hal yang sederhana. Engkau mampu hanya memiliki keterampilan talenta yang rasanya terlalu kecil. Tetapi saya mau menyampaikan kata-kata Tuhan malam hari ini. Tuhan akan urapi siapapun engkau. Seberapa kecilnya pun keterampilanmu. Saya mau ambil sebuah contoh di dalam Alkitab. Ada seorang hakim yang bernama Samgar. Di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31, satu ayat ini mencatat, Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Samgar, tetapi dia mengalahkan musuh hanya dengan tongkat penghalau lembu. Jadi siapa dia? Dia orang kampung. Dia orang desa. Deso. Dia orang kampung. Kerjanya apa? Menggiring lembu. Tetapi Tuhan pakai tongkat yang biasa dia pakai untuk menghalau lembu itu menjadi senjata yang mematikan buat musuh. Haleluya. Karena itu saya percaya Anda mungkin hanya menciptakan sebuah lagu sederhana. Tetapi karena hatimu untuk Tuhan, lagu yang kau ciptakan yang begitu sederhana akan menjadi panah api buat banyak hati bangsa ini tergerak. Anda mungkin hanya bisa menulis sebuah puisi. Tapi ketika Anda menyajikan puisi Anda dengan hati, Tuhan mengurapi puisi Anda. Anda mungkin hanya bisa memasak sebuah masakan yang sederhana. Tetapi ketika hatimu melekat kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, berkati bisnis kulinerku ini. Supaya melalui bisnis kulinerku ini, ada banyak orang dijamah, dilawat Tuhan. Saya percaya, karena engkau di dalam kegerakan, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberkati bisnismu yang sederhana itu. Haleluya. Jangan takut dengan hal-hal yang kecil. Siapa yang Tuhan pakai? Tuhan Yesus pakai untuk memberkati 5.000 jiwa pada waktu Yesus pelayanan. Siapa? Nelayan ikan. Bahkan bukan nelayan sukses. Nelayan gagal di pinggir pantai Danau Galilea. Namanya Petrus. Siapa dia? Bukan orang berpendidikan. Bukan orang besar. Tetapi Tuhan pakai. Saya percaya sekali. Ini waktunya ketika engkau mendengar firman ini. Roh Tuhan akan menggerakkan kita. Dan ketika engkau responsif kepada suara dan kegerakan Tuhan. Dan engkau menyadari bahwa selama ini, mungkin engkau tidak menyadari, tapi engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Dilatih, diperlengkapi oleh Tuhan. Teman-teman yang pintar menyanyi, pintar main musik, dengar kata-kata saya. Tuhan mengurapi engkau sekalipun engkau tidak seahli orang lain. Jangan merasa rendah kalau kemampuanmu tidak lebih hebat dari orang lain. Bukan itu caranya. Sekecil, serendah apapun kemampuanmu dalam bidang musik, Tuhan akan memakai engkau, Tuhan akan mengurapi engkau. Amin. Mungkin kau diurapi sebagai pembicara. Nggak usah seperti saya. Nggak usah seperti yang lain. Tetapi saya percaya setiap kita pada bidang masing-masing, secara natural, Tuhan latih kita. Itulah pemimpin hari-hari ini. Orang-orang yang menjadi jawaban. Nah, poin yang ketiga. Siapa generasi jawaban? Generasi jawaban adalah
Generasi yang, dengarkan kata saya, yang melangkah keluar. Kita bukan sekedar bekerja di belakang meja, berargumentasi di dalam perdebatan. Kita bukan generasi yang hanya merancang, tetapi Anda menarik diri di belakang layar dan berkata, aku cocoknya jadi pendoa saja. Saudara, ingat, pendoa menggunakan lututnya, menggunakan mulutnya, tapi dia juga menggunakan tangannya untuk memberkati. Haleluya. Siapa Nehemia? Pendoa. Tapi dia justru bekerja sebagai mandor, bekerja sebagai tukang untuk sebuah proyek pembangunan tembok Yerusalem. Hari ini saya percaya ketika kita melangkah keluar karena panggilan, karena kegerakan, talenta-talenta yang tersembunyi itu akan Tuhan asah begitu tajam. Dan ketika talenta-talenta itu Tuhan lihat dari atas. Ingat Nehemia. Siapa yang memberikan modal sama Nehemia? Kalau Anda baca, Nehemia bergerak bukan dengan modalnya sendiri. Tapi Tuhan gerakkan pemimpinnya memberikan dukungan. Raja-raja dari negeri seberang memberikan dukungan. Saya percaya ketika visi Tuhan teman-teman tangkap sebagai anak-anak muda, Tuhan akan mengalirkan modal kepada kita. Tuhan akan mengalirkan kasih karunia kepada kita. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan buka menjadi sebuah terobosan dalam hidup kita. Haleluya. Karena itu hal yang ketiga, generasi jawaban adalah generasi yang melangkah keluar. Saya sedang melangkah keluar dari kelaziman saya sebagai pemimpin sinode. Yang kalau mungkin ditanya Pak Pendeta Robert Nathan, Bendahara Pusat lagi ngapain? Lagi rapat, lagi pimpin sinode, lagi acara sinode. Tetapi hari ini saya sedang melangkah keluar. Saya sedang bersama-sama dengan Anda. Haleluya. Ini sebabnya, mari kita jadi generasi yang melangkah keluar. Sebetulnya 3 hal ini, tangkap baik-baik. 3 hal ini adalah bicara 3 aspek. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Anda harus merasakan kegerakan dari Tuhan di dalam rohmu. Anda harus sadari keterhubungan Tuhan sedang melatih. Melatih apa? Setiap talenta, setiap potensi, setiap keterampilan. Ini jiwa. Anda sedang dikembangkan cara berpikir Anda. Dan yang terakhir, Tuhan sedang menguatkan tangan dan kaki Anda menjadi persembahan yang hidup. Roh, jiwa, dan tubuh. Inilah generasi yang menjawab. Inilah samgar-samgar di akhir zaman yang dengan tongkat penghalau lembu membela umat Tuhan. Inilah Daud di gereja penyebaran Injil yang akan melontarkan batu merubuhkan Goliat yang besar. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Udah 30 menit belum, Kak Tenti? Lanjut. Sebetulnya kalau khotbah dikasih waktu pendek itu lebih seru, lebih enak, lebih semangat. Lanjut Om. Haleluya. Yang terakhir, dengarkan ini kata-kata Tuhan ketika saya mempersiapkan firman ini. Roh Kudus bicara begini, pada setiap pribadi, pada setiap teman-teman yang mendengar firman hari ini, dan engkau tahu Tuhan sedang gerakkan hatimu, dengar kata-kata Tuhan. Tuhan akan memampukan Anda untuk lepas, untuk bebas dari setiap kelemahan dirimu sendiri. Kenapa saya katakan begini? Tidak ada orang yang dapat menjadi generasi jawaban yang masih terkubur dengan kelemahan dirinya sendiri. Tidak ada. Setiap orang, setiap anak muda punya kelemahan. Setiap kita punya keterbatasan. Tetapi ketika engkau merespon kepada kegerakan, engkau tahu engkau sedang dilatih di bidangmu masing-masing. Dan engkau menjadi orang yang melangkah keluar. Dengarkan kata-kata Roh Kudus sore hari ini, malam hari ini. Tuhan sendiri yang akan memampukan engkau menang atas setiap kelemahan dirimu. Coba cek di seluruh Alkitab.
Tidak ada satu orang hakim yang tidak punya kelemahan. Tapi Tuhan menolong mereka lepas, bebas dari kelemahan mereka sendiri. Entah itu dosa, entah itu ikatan apapun, entah ketidakberdayaan di rumah tangga, di keluarga. Tapi Tuhan mampu menolong mereka. Supaya apa? Mereka bersinar. Bersinar. Dan ketika mereka bersinar, Tuhan memakai mereka menjadi cahaya seperti mercusuar, menolong banyak anak-anak muda lain diselamatkan. Malam hari ini, 3 hal yang saya sudah bagikan. Yang pertama, generasi jawaban adalah generasi yang merespon kepada kegerakan. Yang kedua, generasi jawaban adalah generasi yang terlatih secara natural. Ada talenta, ada potensi yang Tuhan sedang munculkan secara natural. Bahkan engkau akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bukan karena titelmu. Engkau akan jadi pemimpin-pemimpin yang bukan karena pelatihan-pelatihan formalmu. Kau akan bersuara, kau akan berbicara. Ingat cerita saya, sanggar jadi pemimpin. Selanjutnya, yang ketiga, generasi jawaban adalah generasi yang mau atau bersedia melangkah keluar. Mari kita berdoa. Apapun kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan Engkau tahu. Itu sebabnya ketika kau memilih dan memanggil Yeremia, Yeremia berkata, Tuhan, siapakah aku? Ketika kau memanggil Musa, Musa berkata, aku tidak cakap berbicara. Aku seorang yang gagap. Ketika engkau memanggil banyak anak muda di dalam firman-Mu, mereka bukan anak-anak muda yang sempurna. Tetapi malam hari ini suaramu telah hamba-Mu sampaikan. Engkau yang akan memampukan setiap anak-anak muda ini menang dari kelemahan-kelemahan mereka. Bebas lepas dari ikatan-ikatan mereka. Mereka akan merespon kepada suaramu. Mereka akan menjadi jawaban bagi generasi ini. Terima kasih Tuhan. Ayo anak-anak muda, dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dadamu. Bapa, aku lepaskan kuasa. Kuasa yang telah kau berikan. Hikmat yang kau telah taruhkan. Urapan yang kau telah taruhkan. Tolong semua kami Tuhan. Tolong. Supaya kami bangkit bersinar Tuhan. Menjadi jawaban bagi masa ini. Bagi generasi ini. Supaya gerejamu tampil bersinar. Aku bersyukur Tuhan buat anak-anak muda nih. Dari Indonesia, Timur, Barat, Utara, Selatan. Mendengar suaramu sendiri yang kau taruhkan. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you Om Robert Nathan untuk Tuhan berkati. Terima kasih. firman malam hari ini. Dan untuk semangatnya buat kita semuanya. 3 poin ya teman-teman ya. Orang muda jawaban tuh yang responsif terhadap kegerakan, generasi yang terlatih secara natural, generasi yang melangkah keluar. So teman-teman, kita masih ada waktu dan saya yakin teman-teman semuanya juga masih mau lebih lagi terima berkat Tuhan malam ini. Saya buka kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan topik yang kita terima malam ini, yaitu generasi jawaban, the answer. Kalau teman-teman mau bertanya, silahkan di post di chat, di kolom chat di sini. Oh, nih Om, ada komen dari Maluku, kurang panjang katanya ya. Ntar kalau sampai jam 6 subuh kalian komplain lagi. Nanti khusus untuk Maluku Utara. Iya. Untuk dan teman-teman. Nanti Zoom sendiri. Zoom sendiri. Lanjut abis ini ya Gerpinnya, awas loh. Saya mau say hi dulu. Di sini ada Bapak Pendeta Morris Herulo. Halo Bang Morris, tim Papua. Wow, kita nambah personil nih dari Indonesia Timur. Ada Bang Richard Siringo-Ringo. Ini pertama kali ya join di RPPI Talk Series. Ada juga GPI Sepakat. Tadi saya penasaran GPI Sepakat ini dari kota mana ya?
Oke, ada teman-teman yang mau bertanya, saya masih tunggu di kolom chat berkaitan dengan topik kita, generasi jawaban. Oh, dari Medan, Horas Medan. Om, tadi Firman kan tentang menjadi generasi jawaban. Pertanyaan saya nih, ini mewakili beberapa teman-teman youth di gereja lokal saya ya tentang hal ini. Ada beberapa orang tuh yang sering dengar firman dan poin-poin yang kita sampaikan dalam sharing tuh selalu gitu ngasih semangat, jangan minder gitu Om. Tapi kenapa ya ada aja teman-teman kita tuh yang tetap walaupun udah dikasih kesempatan, udah didorong berkali-kali, bahkan nggak sedikit kita juga doain, tapi tetap aja mereka tuh nggak mau keluar dari dari zona nyaman ya menurut saya ya, nggak mau melayani, terus juga maunya jadi dari jadi jemaat biasa aja gitu. Padahal potensinya ada dan kita tuh bilang bakalan bantu. Gimana tuh Om? Mendorong teman-teman yang seperti ini. Memang ada beragam penyebab ya, tapi salah satunya yang dominan biasanya ada bagian di dalam jiwanya yang terbelenggu, yang terbentuk akibat pola hidup, pola asuh yang sebelumnya dia jalani. Pola hidup dan pola asuh di keluarga, di masa kecilnya, itu akan menjadi seperti sebuah benih yang akan tumbuh. Ya mungkin usia 5 tahun, sampai usia 20 tahun, belasan tahun. Nah, benih itu tentu akan memunculkan tadi sifat-sifatnya, yaitu menjadi minder, merasa tidak mampu, dan rasanya tidak bisa tampil dan lain sebagainya untuk melayani Tuhan padahal ya. Karena itu memang salah satu caranya kita perlu menolong dia menemukan akar yang menyebabkan karakter itu begitu melekat. Jadi di sini yang bukan motivasi lagi. Kita tidak perlu bilang dia mampu, kamu bisa. Bukan itu lagi caranya. Ya. Dalam doa, kita perlu tolong dia menemukan. Seperti tadi, sebelum menyampaikan firman, saya doa Tuhan, persiapan sudah. Tapi perlu sebuah kata-kata profetik. Nah, waktu Tuhan taruhkan, saya tulis. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, kata-kata itu, pada waktu nanti teman-teman doa, bisa disampaikan kepada teman itu. Roh Kudus taruh seperti ini buat kamu. Nah, itu akan menolong, menyingkap yang terbenam di hatinya, yang menahan dia selama ini. Dan ketika itu saya percaya terjadi kelepasan. Amin. Thank you Om. Berarti memang butuh tuntunan Roh Kudus ya Om ya? Betul. Ya, karena Roh Kudus yang paling ngerti seseorang secara Roh Kudus yang jadi Tuhan yang menciptakan orang tersebut. Jadi kita butuh Roh Kudus menyatakan sesuatu. Thank you Om. Masih berkaitan berhubungan dengan pertanyaan saya tadi, ada seorang teman yang bertanya gimana menghadapi anak muda leader dalam suatu komunitas yang menurut dia kurang responsif. Ini ada case yang sama juga nih Om. Gimana kalau leader tersebut kita expect banyak sama dia, tapi dia kurang mengembangkan, kurang aktif, kurang mengambil otoritas begitu. Apakah perlu tindakan-tindakan seperti misalnya kata-kata yang mendisiplin gitu loh Om, yang agak keras sih menurut saya, yang perlu dimarahin kah atau kita tetap ladenin dengan kasih walaupun kayaknya berulang terus, gimana tuh Om? Memang masing-masing pribadi punya background yang berbeda. Dan background itu membentuk tipikal respons orang. Background keluarga, background pendidikan, background masa lalu, background kejatuhan, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang masa kecilnya kurang dipuji.
makanya dia nggak pede, tiap hal nggak pede, nggak yakin. Ada orang sebaliknya, karena jarang dipuji, dia mencari pujian kemana-mana. Nah, untuk teman-teman tadi misalnya pemimpin yang dia istilahnya tidak perform ya, tidak menunjukkan Ya. peran dirinya sebagai pemimpin. Nah, memang nasihat perlu, tapi ada bagian-bagian yang kita juga perlu waktu untuk menemani dia melihat dirinya. Jadi ketika dia sendiri yang melihat dirinya, itu berbeda ketika orang lain bilang, kamu kok malas ya? Tapi kalau dirinya sendiri melihat dirinya, menemukan dirinya, itu akan melahirkan sebuah pertobatan. Contohnya seperti si bungsu yang minta warisan dari bapaknya, pergi ke negeri jauh, sampai akhirnya keadaan menyadarkan dia. Nah, Ya. jadi kita butuh situasional yang menyadarkan dia. Nah, jadi memang kadang-kadang ya teguran, nasihat perlu, tapi situasional itu seperti Tuhan Yesus. Ya. Waktu Petrus mau menyangkal dia, udah dikasih tahu, Petrus, iblis sudah siap menampi kamu, tapi Petrus menganggap tidak benar. Sampai akhirnya diizinkan Petrus mengalami sebuah peristiwa yang memalukan buat dirinya. Jadi situasional itu kita perlu doakan supaya Tuhan munculkan dan melahirkan sebuah kesadaran sama sang pemimpin tersebut. Oke, baik. Well, sekali lagi emang Tuhan mesti terlibat banyak ya Om ya. Seperti tadi Roh Kudus, di pertanyaan saya yang pertama tadi kita butuh bantuan Roh Kudus. Nah, pertanyaan kali ini kita mesti minta Tuhan memunculkan situasional. Supaya dia bisa belajar sendiri dari pengalaman, dari kejadian yang ada. Thank you Om. Pertanyaan di chat nih ada dari kacamata Om Robert hari-hari ini, apa peran dan tantangan yang dihadapi atau perlu diperhatikan oleh generasi muda di masa sekarang, Om? Tantangannya yang pertama pengaruh media ya. Iya. Kalau kita tidak mempengaruhi media, kita akan dipengaruhi oleh media. Kalau kita tidak menulis berita, kita akan membaca berita. Wow. Masalahnya adalah kalau kita yang baca, kalau berita yang kita baca adalah berita yang memberkati. Tapi kan teman-teman kita tidak semuanya rohani, tidak semuanya pendeta. Betul. Teman-teman kita beragam. Makanya kita harus mengelola yang namanya media. Maksud saya media sosial. Di grup WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Itu tantangannya di generasi kita. Yep. Karena itu, kita harus bertumbuh menggunakannya itu justru menjadi senjata. Menjadi pembawa pesan, pembawa kebaikan, pembawa inspirasi. Itu tantangannya yang kita harus gunakan. Thank you Om. Ya. Tantangan depan mata. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Tantangan depan mata adalah media ya Om ya. Itu tantangan karena potensinya besar di situ. Betul. Sebagai gembala nih Om, generasi muda seperti apa sih yang diharapkan yang menurut Om menjadi jawaban bagi pelayanan di gereja lokal? Oke, nah ini bicara aplikasi ya. Iya. Tadi kan 3 hal itu prinsip-prinsipnya. Aplikasinya sederhana. Kalau gereja kita kotor, apa yang terpikir? Ambil sapu, bersihin. Ya kan? Tapi ada juga yang terpikir bukan ambil sapu. Kita harus bikin jadwal petugas kebersihan. Oke. Nah, kita dipercayakan karunia yang berbeda-beda. Sebagai sebuah contoh, di warung Padang, ada seorang pelayan hendak menyajikan makanan ke meja pengunjung.
Di warung Padang itu biasanya makanan ditumpuk piring-piring kecil di tangan. Contohnya di warung Padang sederhana, restoran yang cukup besar. Piring-piring kecil ditumpuk dan disajikan dari tangan itu ke meja pelanggan. Sayangnya, waktu seorang pelayan menumpuk ini, dia jalan, dia tidak lihat air, jatuh terpleset, piring-piring berhamburan dari tangan mereka. Nah, teman-teman pelayan di warung Padang itu, responnya berbeda-beda. Yang satu bilang, itulah makanya kalau jalan pakai mata. Responnya begitu. Tapi yang satu bilang gini, aduh kasihan ya, nanti dari ganti deh. Temennya yang bilang gitu, dia keluarin dari dompetnya. Ini deh, buat ganti kamu ya nanti. Temennya yang lain tidak ngomong, tidak komentar, tapi dia ambil sapu. Dia ambil krempel. Itu yang menjadi respon. Nah, di kita ada lebih banyak dan beragam orang punya talenta dan karunia yang berbeda. Izinkan secara natural mereka merespon. Nah, itu yang membuat nanti akan tumbuh. Makanya yang merasa diri belum bisa jadi WL, jangan dipaksa jadi WL. Kadang-kadang dia lebih cocok jadi pembicara. Iya. Atau lebih cocok jadi petugas kolektan, begitu. Itu duit ya. Om ini nggak pernah terpikir jadi bendahara loh di Sinode. Itu. Tapi ya tadi Tuhan latih secara natural. 9 tahun di pekerjaan kantoran sebagai petugas atau pegawai sebagai staf accounting. Ujungnya Tuhan pakai sebagai bendahara. Saya percaya di gereja lokal tadi izinkan tumbuh potensi-potensi itu, perhatikan respon orang-orang. Iya, Om. Oke. Jadi semuanya ya, nggak ada spesifik karakteristik orang-orang yang diinginkan gembala, semuanya diterima dengan baik ya Om ya. Izinkan semua karakter itu bertumbuh gitu ya Om. Betul. Yang kedua memang tahap berikutnya adalah biasa tenaga kasar itu perlu dipoles. Oke. Ya kan? Kadang-kadang mau nyapu sih mau, tapi dia nggak peduli sapunya padahal kotor. Bukannya malah bersih, tapi malah kotor. Tapi ingat, niatnya apa? Baik. Nah, disitulah makanya di gereja perlu ada pelatihan. Iya, benar. Oke. Supaya kita semua terasah. Thank you, Om. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari Kak Yoel. Kak Yoel mau langsung nanya, silakan unmute audionya. Oke. Shalom, Om Robert. Shalom. Mau bertanya, Om, bagaimana ini kita bisa buat pemuda-pemuda itu, anak-anak muda bertumbuh di gereja lokal, supaya bisa jadi jawaban. Sementara memang faktanya banyak anak-anak muda yang lebih tertarik dengan gereja sebelah. Terima kasih, Om. Iya. Curhat ya Kak Yoel. Ya, memang disinilah teman-teman harus memahami yang namanya gereja itu apa sebetulnya. Gereja itu bukan hanya ibadahnya. Gereja itu bukan hanya gedungnya apalagi. Bukan hanya peralatannya. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah orang-orangnya. Nah, kenapa ada anak-anak muda yang ngeliriknya ke gereja tetangga? Kenapa kira-kira? Kalau menurut saya, ya bisa jadi kadang-kadang rumah kita ini seperti sebuah banyak cowok ya. Cari jodoh. Ya, bisa jadi. Ya, di gereja tetangga mungkin punya kelebihan. Tetapi jangan putus asa. Tuhan itu gini loh. Dia kalau diizinkan bekerja, Tuhan itu sempurna karyanya. Sebagai sebuah contoh, dengerin nih. Waktu Hawa belum ada,
Tuhan yang kasihan melihat Adam sendirian. Nah, makanya kalau di gereja kita lebih banyak cewek, doa dengan keyakinan penuh. Tuhan akan kirim cowok-cowok. Kalau di Haleluya. tangga punya sound system bagus, kok banyak yang senyum ya? Nah, Tuhan akan serbuk silang lah nanti. Ya, kalau di gereja tetangga mega church dan pelayanannya bagus dan mereka tertarik, ini dengarkan dengan bijak. Waktunya akan tiba. Gereja-gereja yang dibangun dengan kelompok-kelompok kecil lah yang bertahan. Dengan komsel yang sehat, dengan kelompok kecil yang sehat yang akan bertahan. Mega church, gereja yang segambreng-gambreng itu, akan tiba waktunya kepada masa kegoncangan. Daya tarik, kemilau, pesona, iya betul. Tetapi kalau kita membangun kelompok-kelompok kecil kita dengan sehat, mereka akan tertanam di masing-masing kelompok kecil kita itu. Mereka akan berfungsi. Nah, ada beberapa hal yang memang menjadi penyebab kenapa gereja tetangga jadi seperti menarik. Itu tadi jawabannya. Tetapi sekarang kaitannya dengan gereja lokal kita sendiri. Gereja lokal kita pasti Tuhan percayakan sebuah pelayanan yang unik yang mampu menjadi rumah bagi mereka. Jadi, saya mau bilang begini. Lihatlah kita rumah seperti apa. Kalau rumah kita sudah kita bangun bagus, cukup nyaman, tentu yang datang akan bersesuaian dengan rumah kita. Sebagai sebuah contoh, kalau gereja kita musiknya belum terkelola dengan baik, selalu gembrang-gembreng, berisik. Mohon maaf, anak-anak muda yang punya kepekaan musik, mereka akan nggak suka. Tapi mereka datang ke gereja yang pelayanan musiknya sudah terkelola dengan baik. Nah, karena itu, kita perlu kelola tadi bidang-bidang kita itu menjadi rumah bagi orang-orang musik. Bagaimana caranya? Pasti Tuhan kasih hikmah. Jangan pasti. Nah, karena itu salah satunya. Kita harus tumbuhkan rumah kita menjadi rumah yang baik, rumah yang sehat, rumah yang menjadi rumah bagi banyak jenis jiwa-jiwa. Ya. Ada amin. Amin, amin Om. Thank you. Jadi ingat Om, ya emang rumah bagus tuh nggak ada penilaian pasti ya. Kayak misalnya kumpul nih Yola sama Tenti. Kalau lihat satu rumah, menurut aku bagus, belum tentu buat Yola bagus. Ada rumah yang, ada orang yang seleranya tuh yang simple gitu, yang minimalis ya Om ya. Ada juga yang pengen punya rumah kayak kerajaan Inggris gitu kan, yang American style. Jadi ya tiap kita tuh gereja lokal ada stylenya sendiri gitu ya Om ya. Ada talenta, potensi yang Tuhan percayakan gitu. Jadi ya kita menarik orang-orang yang suka dengan kita, bener nggak Om? Betul, iya. Makanya kalau di gereja kita lebih banyak orang Batak, ya pasti HKBP. iya. Di HKBP orang Jawa nggak nyaman. Di Iya GKJ benar. Batak bingung, mana temanku, mana hula-hula. Nggak ada. Makanya kita bangun gereja kita menjadi rumah untuk segala bangsa. Yap. Makanya kan kata Alkitab, rumah doa segala bangsa. Ya, suku-suku bangsa, jenis-jenis jiwa-jiwa. Itu. Iya, setuju Om. Jadi kalau kita pengen menarik banyak orang-orang muda, kita mesti ngerti nih apa sih yang dibutuhkan oleh generasi muda gitu ya Om ya. Seperti sebagai misalnya contoh generasi yang relevan nih di GPI. GPI kita tidak hanya mengedepankan tentang karunia Roh Kudus, tidak.
kita tidak hanya mengedepankan tentang karunia Roh Kudus. Kita juga perlu mengedepankan tadi tentang pelayanan komsel, pelayanan musik, pelayanan-pelayanan pemuridan, dan itu akan menjadi jawaban bagi kebutuhan banyak jiwa-jiwa. Pelayanan anak muda, apalagi paling kreatif. Iya. Makanya kalau anak muda datang-datang disuruh bahasa roh 1 jam, ya mereka bingung. Betul Iya, apa? iya Om. Betul Om. Iya kan, anak muda ibadah Sabtu malam, permulaannya doa bahasa roh 1 jam. Aduh, padahal mereka mau ketemu temennya. Iya Om, setuju. Makanya itu maksud saya, bukannya salah doa bahasa roh 1 jam. Tempatkanlah itu di doa malam. Jangan di ibadah kaum muda. Ya kalau di ibadah kaum muda ada gamesnya lah. Ada sharingnya lah. Ada ketawa ketiwinya begitu. Tapi terarah dengan firman. Jangan ibadah kaum muda seperti ibadah doa puasa. Aduh. Gini. Betul Om, kita jadi banyak belajar malam ini. Mesti evaluasi kembali dan bikin banyak perbaikan ya Om ya di sana sini. Thank you Om. Dan ini ada pertanyaan lagi banyak malah nih dari Samuel Aditya. Samuel mau langsung bertanya ke Om Robert, silahkan. Monggo, silakan. Samuel dari mana nih ya? Dari Kediri ya? Samuel Aditya, where are you? Oh, Bang Sam, Kak Sam, nih yang selalu posting firman Tuhan di grup RPPI. Mau diwakili Kak? Ya udah, nanti aja ya yang nanya. Ini pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak gereja muncul perbedaan penafsiran di antara orang-orang Kristen? Ini karena kita tadi bahas rumah nih Om, ada macam-macam rumah. Jadi Kak Sam nanya kayak gini. Oke, yang pertama penafsiran apa ini? Penafsiran Alkitab, penafsiran apa? Bagaimana dengan pengajaran yang berbeda Om? Tiap gereja kan beda-beda tuh. Oke. Memang pengajaran berbeda tidak bisa dihindari. Pasti akan ada. Karena bahkan bukan hanya berbeda pengajaran, penyesatan pun kata Alkitab akan ada. Iya. Ya. Nah, artinya kenapa bisa timbul? Memang karena sama seperti kalau Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Tuhan menabur benih pada pagi hari, tapi ternyata malam-malam ada benih lain ditabur. Nah, jadi salah satunya perbedaan pengajaran dan penafsiran terjadi adalah waktu ada persepsi-persepsi yang berbeda. Persepsi itu sama aja kayak begini nih, saya ceritakan. 3 orang buta dibawa ke kebun binatang. Ini gajah. Yang satu pegang kakinya. Oh, gajah itu tinggi, lurus, berbulu gemuk. Itu gajah. Yang satu pegang apa? Kupingnya. Gajah itu lebar, tipis. Yang satu pegang apa? Belalainya atau buntutnya. Gajah bukannya tinggi, gemuk, lurus. Gajah itu ya seperti buntutnya itu dia bilang. Nah, jadi persepsi itu yang membuat perbedaan-perbedaan. Padahal kalau kita satukan, masalahnya di mana? Bukan di gajahnya, bukan di ayatnya, bukan di Tuhannya, bukan di Roh Kudusnya. Tapi cara kita hamba-hamba Tuhan melihat. Ada yang melihat dari apa? Kakinya. Dia bahas kakinya. Ini loh gajah, kakinya gede. Kukunya gede. Kalau injak kamu bisa mejret kamu. Kakinya dibahas. Terus ada yang bahas gini. Kamu lupa, ini gajah ini belalainya. Dia bisa sedot air. Itu dia minum dari sana. Kalau kamu mau mandi gratis, nah dekati ada gajah. Nanti dia akan semprot kamu dengan air. Nah dia bahas tentang belalainya. Akhirnya apa? Tadi pembahasan-pembahasan itu menimbulkan persepsi-persepsi yang berbeda. Iya, betul Om. Thank you Om. Dan pertanyaan yang lain lagi ada dari Gabriela. Silakan Gabriela mau langsung bertanya.
di-unmute. Masih ada dari Evelyn juga, dari Bang Boleh, Morris. boleh. Banyak nih pertanyaan, Om. Silakan, Gabriela. Mana nih suaranya orang Jakarta? Orang Bekasi ya, Yol ya? Gabriela ya? Oke, saya wakili ya, Gabriela. Saya punya teman-teman pemuda dari gereja tetangga, sering dengan saya, tetapi selalu saja ada penghalang. Saya sudah berdoa, tapi minta cara lain. Bantuannya, Om. Oh, mungkin dia pengen merekrut teman dari gereja tetangga kali, Om ya. Jadi dia udah doain, tapi selalu aja ada yang menghalangi. Ada cara lain nggak? Kayaknya sih gitu. Oke, oke. Pertama mau direkrut jadi apa nih? Jadi pasangan hidup. Doanya mesti lebih kenceng tuh, Om. Direkrut jadi apa? Jadi rekan bisnis. Atau jadi anak muda di gereja kita juga. Harus Ya. jelas direkrut jadi apa. Ya, namanya juga dari gereja tetangga ya. Mhm. Kendalanya ya karena dia tetangga. Coba kalau dia bukan tetangga. Udah pasti nggak ada kendala deh. Jadi bagaimana caranya? Buat dia jadi satu rumah. Nah, bagaimana dia bisa jadi satu rumah? Tentu masalah hati. Iya. Jadi masalah hati. Nah, kalau hati sudah menyatu, ya itu yang pepatah bilang kan, sepiring nasi enak sama dirasa. Gitu. Jadi masalah Iya. hati ya, bukan masalah fasilitas yang terutama. Benar. Gitu Oke. Gabriela. Makanya harus Thank jelas you. dulu direkrut jadi apa tadi ya. Oke, terima kasih Gabriela sudah join. Terus selanjutnya dari Evelyn, ini tim Ambon nih Evelyn. Pertanyaannya bagaimana dengan anak-anak muda yang ketika ada masalah tidak ikut ibadah? Oh, jadi gini Om, ada orang-orang muda yang mereka tuh sudah pelayanan di gereja, tapi kalau ada masalah tuh langsung kayak ngambek gitu loh Om, nggak mau ikut ibadah lagi gitu. Padahal sebenarnya dia tuh punya jadwal melayani, udah dipercayakan sebagai pelayan di gereja lokal. Ya, ya, ya. Ini terjadi pada banyak gereja ya. Dan ini ada beberapa hal penyebabnya. Tetapi yang mendasar biasanya ini terjadi karena karakter sang pelayan memang belum terbangun. Karakter sang pelayan. Makanya untuk menjadi pelayan, pengembangan, pembangunan, atau pelatihan karakter itu menjadi hal yang perlu menjadi sorotan utama. Contohnya maksud saya, dia kalau nyanyi bagus sekali. 3 oktav tingginya bisa nyampe. Bagus sekali. Cuman dia bahasa umumnya angot-angotan, emut-emutan. Kalau lagi mau pelayanan, mau dia. Tapi kalau lagi nggak mau. Jadi apa kesimpulannya? Dia harus dibimbing dalam komitmen. Karena pelayanan bukan hanya bicara tentang talenta, kemampuan, dan keterampilan. Tapi bicara karakter. Nah, untuk mempoles karakter ini memang butuh modal yang agak panjang. Modalnya sebetulnya kesabaran. Makanya pemimpin-pemimpin kaum muda harus sabar dengan teman-teman pelayan-pelayan yang kadang-kadang tidak komitmen. Dan kita minta hikmat untuk membimbing karakternya itu. Sekali seorang berkomitmen, dia akan berikan lebih banyak daripada apa yang dituntut. Iya. Dia akan bilang gini, kalau ada teman yang nggak bisa, aku aja ya. Nah, itu udah dahsyat itu. Kalau yang lain bilang, pas di jadwal justru malah dia nggak bisa. Jadi kuncinya memang
kita harus mengembangkan karakter. Salah satunya adalah komitmen. Komitmen itu justru ibarat seperti menikah. Waktu sehat, waktu sakit. Jadi jangan karena lagi malas, nggak pelayanan. Lagi nggak mood, nggak pelayanan. Lagi kecewa, nggak pelayanan. Ya, itu memang perlu ditolong. Jadi kesimpulannya dibimbing secara karakter. Hal karakter yang paling utama yaitu komitmen. Yap, thank you Om. Itu penting banget sih, karakter. Saya pernah dengar quote yang bilang potensi bisa membawa kita naik, tapi yang bisa bikin kita bertahan ada di atas itu karakter. Jadi karakter itu penting banget ya Om ya. Dan tadi salah satu karakter yang perlu diperhatikan khususnya bagi pelayan Tuhan di gereja lokal kita teman-teman yaitu komitmen. Karena komitmennya bukan cuma dengan gembala nih, tapi sama Tuhan. Oke, terima kasih Om. Terus masih ada lagi nih. Dari Yosep Belai. Mana nih Yosep? Yosep dari kota mana? Silakan kalau mau langsung bertanya, silakan unmute. Dari Bandung. Silakan. AA Yosep. Orang Bandung tapi asli Ambon ini. Oh. Ambon yang terdampar di Bandung. Thank you, Bung. Silakan Yosef. Oke, selamat malam Om, selamat malam rekan. Dan semua malam. Terima kasih untuk materinya. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan Om, berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Nah, di satu sisi kalau kita lihat kita punya kerinduan untuk mendorong teman-teman muda untuk terjun dalam pelayanan aktif dan sebagainya. Tapi kalau satu kendala yang sering terjadi itu, kebanyakan anak-anak muda itu punya kerinduan yang ikut tren yang sedang berlangsung begitu kira-kira. Jadi di dalam pelayanan itu sering mereka sering ikut dengan misalnya lagu-lagu terbaru dan sebagainya begitu ya, ingin up to date lah begitu. Nah tapi kadang-kadang ada kendala-kendala teknis yang ketika dipraktekkan, nah itu kadang-kadang justru kurang pas dengan jemaat yang lebih tua atau lansia sebagainya. Jadi nah itu juga yang kadang-kadang kalau saya kadang-kadang berdiskusi dengan teman-teman yang pelayanan musik itu jadi satu hambatan atau bahkan kadang-kadang ada yang kalau istilah orang Bandung pundung gitu. Dia jadi nggak mau terlibat lagi di dalam pelayanan karena ada mungkin teguran atau sebagainya. Nah, bagaimana tips yang mungkin bisa Om sampaikan sehingga rekan-rekan bisa tetap melayani tapi juga tidak pundung kalau istilah orang Bandung. Tidak cepat down begitu di dalam pelayanan begitu. Mereka tetap bisa bersemangat terus tanpa harus ini tersinggung. Terima kasih Om. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Yosep ya. Di pelayanan gereja lokal biasanya pemusik-pemusik WL ini anak muda nih, betul nggak? Ya kan? Itu menjadi sebuah hal yang berbeda yang perlu kita perhatikan nih. Karena anak-anak muda, pelayan Tuhan, sementara karakter sedang bertumbuh, kehidupan sedang pancaroba, bisa jadi sensitif, beragam ya. Nah, tadi tipsnya untuk Yosef di Bandung, memang dalam pemilihan lagu yang kita akan nyanyikan, kita harus menyadari bahwa lagu yang kita nyanyikan adalah lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Artinya bukan kita nyanyikan hanya oleh sebagian jemaat yaitu anak muda atau sebagian jemaat yaitu orang tua lansia atau misalnya pendatang baru. Buat pendatang baru atau jemaat baru, lagu lama, lagu baru, lagu kontemporer, lagu tempo dulu sama-sama nggak ngerti. Sama-sama masih baru. Nah, jadi memang solusinya kita harus punya masa-masa transisi pengenalan lagu kepada jemaat. Contoh, selesai ibadah, putarkan lagu yang untuk dinyanyikan minggu depan. Audionya maksud saya. Diperdengarkan. Atau sebelum ibadah,
itu menjadi lagu pra ibadah diputar. Sehingga jemaat mulai terbiasa dan mengikuti. Nah, itu yang pertama tipsnya. Yang kedua tipsnya, lagu-lagu masa kini memang trennya agak rumit. Karena aransemen dengan konsep yang full, yang lengkap. Nah, untuk itu kita tidak boleh terlalu idealis mengikuti konsep yang dibuat oleh penulis lagunya atau penyanyinya. Contohnya True Worshipper, dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan konteksnya. Contoh, saya kebaktian di Maluku Utara, mereka nggak peduli dengan suara gitar, suara piano. Mereka lebih peduli dengan goyangan. Yang penting goyang, ada lagu goyang. Yang kedua, mereka penting kencang. Kalau nyanyi nggak boleh pelan, harus kencang. Apa? Itu trennya budaya di Maluku. Jadi kami pun harus menyesuaikan. Nah, pelayanan kita masing-masing di Sumatera beda, di Jakarta beda. Nah, kita harus menyesuaikan yang ketiga dengan budaya lokal. Budaya lokal kita apa? Bagaimana? Gitu. Budaya lokal kita apakah nyanyinya rock and roll atau bagaimana? Atau dangdutan atau apa? Nah, menyesuaikan budaya lokal. Kenapa? Ini 3 tips tadi ya. Kenapa? Karena tujuan dari pelayanan pujian penyembahan adalah bukan show. Ya. Tujuan pelayanan pujian penyembahan bukan mengedepankan tampilan pelayan-pelayan yang bermain dengan sempurna, bukan. Tapi tujuan pelayanan pujian penyembahan adalah menjadi tahta kehadiran Tuhan, panggung kehadiran Tuhan. Yang terjadi kapan? Waktu jemaat terlibat memuji, menyembah, dan Tuhan hadir. Karena itu kadang-kadang contohnya begini. Kalau di beberapa tempat, lagu-lagu yang dinyanyikan secara begitu cepat, diturunin temponya dikit. Iya. Lagu-lagu yang dinyanyikan begitu meriah sebetulnya, dibuat lebih kalem dikit, sehingga jadi menyesuaikan konteksnya. Dan seiring dengan waktu, memang itu akan menjadi terbiasa di jemaat umum ya. Kita bicara jemaat umum. Tapi kadang-kadang kalau di ibadah kaum muda, ya memang anak-anak muda lebih senang dengan aslinya, ya kita mainkanlah di situ. Oke. Dan itulah yang jadi perbedaan ibadah umum sama ibadah youth ya Om ya. Ada warnanya, warna yang berbeda. Thank you, Yosep. Semangat, Yosep. Iya, Yosep ini dari GPI mana ya di Bandung? GPI Immanuel, Tante Mawar. Oh, mantap. Ibu Mawar. Iya, thank you sudah join, Yosep. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi Om. Ini dari Batam, dari Irfan. Silakan Irfan. Kamu di situ namanya iPhone. Aduh. Mirip-mirip sih, mirip dikit. Ya. Irfan dan iPhone. Silakan. Bisa di-unmute, Bro? Oke, saya wakili saja ya. Diwakili aja? Oke. Ini dari Irfan. Mana tuh tadi? Bagaimana kita seorang pemimpin menyikapi pemuda yang awalnya datang bergabung, tidak bekerja dengan serius, dibangun, didoakan, setelah bekerja antusias sudah menurun? Oh, dia awalnya nggak kerja, nggak ada kerjaan, terus dia datang ke gereja kita udah bangun sama-sama, tahu-tahu waktu udah terima kerja, dia menurun ya semangatnya untuk aktif di gereja gitu ya, brother ya? Sip, oke. Bungkus Om, udah bener tuh. Iya, dan memang di sini Boleh Om, saya tambahin Om? Silakan. Silakan. Sorry, saya dari GPI Mamre Batam. Oke, Ya, Om. ya. Saya mau bertanya Om, bagaimana cara menyikapi seorang pemimpin bertemu dengan seorang pemuda yang bergabung, yang awalnya belum dapat bekerja, dengan serius mau dibangun, didoakan. Setelah bekerja,
seorang pemuda itu roh keantusias untuk mengikuti ibadah itu menurun. Gitu Om. Kita sudah ingatin, kita sudah support gitu supaya tetap selalu antusias dalam ibadah, tetapi belum dilakukan. Nah, apakah kita masih fokus kepada dia atau ke pemuda yang lain, Om? Oh, baik. Bagaimana cara kita, Om, sebagai pemimpin, cara menyikapinya? Terima kasih, Om. Ada beberapa hal yang memang menjadi penyebab antusiasme seseorang bisa turun ya. Salah satunya kalau konteksnya tadi bekerja adalah kesibukan. Nggak usah anak muda, om aja kalau terlalu sibuk juga bisa turun antusiasmenya. Jadi yang pertama itu salah satunya kesibukan. Nah, bagaimana mendongkraknya? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana membuat dia antusias lagi? Biasanya antusias itu muncul dari ketertarikan. Ya kan? Kita mau beli handphone, tentu yang menarik kita, yang kita suka, yang mengena di hati, makanya kita antusias. Nah, untuk membangkitkan antusiasme seseorang, siapapun itu, tua muda, besar kecil, temukan apa yang menarik di hatinya. Itu sebabnya pelayanan Yesus tidak selalu di bait Allah. Kadang dia di pasar menemui siapa? Lewi pemungut cukai. Kadang dia di pinggir pantai. Nah, disinilah pemimpin perlu menemukan waktu-waktu yang tepat untuk menolong orang-orang yang sedang kehilangan antusiasme ini, menemukan gairahnya lagi. Biasanya mereka bergairah lagi waktu kita bicara pada bidang yang menarik. Contohnya, pemusik akan tertarik kalau ngomongin tentang musik lah, ya kan? Tapi orang yang baru mulai bisnis kuliner, dia akan tertarik ngomong bisnis kuliner. Nah, jadi di situ kita harus bicara dari wilayah di mana atau bidang di mana dia tertarik sehingga dia antusias. Dan mulai kita bimbing kalau teman itu bisa tertarik antusias dengan bidang itu, tentu secara rohani Tuhan juga akan ingetin bahwa Tuhan Yesus, ibadah, pelayanan adalah hal yang lebih tinggi nilainya dari semua ketertarikan itu. Nah, di sini memang kita perlu waktu yang namanya pelayanan pribadi. Bicara dari hati ke hati. Jadi istilahnya jangan ditegur di depan orang. Lu belum kerja, semangat lu didoain. Udah kerja, ngilang. Ya, tambah ngilang deh. Jangan ditegur di depan orang, tapi dibimbing, dinasihatin. Dan perlu waktu, perlu kesabaran. Perlu kesabaran ya. Semangat Irfan. Baik Om, karena di Kota Batam mayoritas kebanyakan pendatang, anak-anak rantau dari kampung. Jadi para pekerja semua. Ya, itu tadi ya. Memang harus ditolong supaya mereka pun terbangun mindset-nya. Mindset apa maksud saya? Mindset dalam membagi waktu, membagi tenaga, membagi prioritas. Teman-teman yang belum bekerja, mereka harus diajari. Coba bayangkan bagaimana kalau kamu sudah kerja. Kamu akan turun nggak doa kamu? Biasanya akan turun. Kalau belum belajar mengatur prioritas waktu. Nah tadi, anak-anak muda, nanti mungkin perlu waktu di mana kita belajar tuh. Memiliki mindset apa? Pengelolaan. Waktu dikelola, tenaga dikelola, jam tidur perlu dikelola, pelayanan. Sehingga semuanya akan berjalan, beriringan dengan baik. Baik, Om. Terima kasih Irfan. Ya. Ya, next RPP Talk Series mesti ngajakin teman-teman youth yang lain di gereja kamu ya. Iya. Oke deh, selanjutnya ada lagi nih Om yang mau nanya. Mariana Hukubun. Silakan, Sister, di-unmute aja. Mariana mau langsung bertanya atau saya yang wakili? Boleh, silakan. Mariana. Oh, kakak aja katanya. Oke deh, sip. Ini mandat dari hambanya.
Bagaimana cara meningkatkan kreativitas, skill, dan iman anak muda di zaman milenial, khususnya RPPI? Waduh, pertanyaannya perlu seminar sendiri nih. Yang pertama meningkatkan apa skill ya? Skill, Om. Meningkatkan kreativitas, skill, dan iman. Waduh, roh jiwa dan tubuh nih kayaknya nih ya. Ya. Untuk anak muda di zaman milenial, khususnya di RPPI. Ya, kalau masalah meningkatkan kreativitas, ini berbicara tentang bagaimana kita melatih daya pikir kita. Jadi, contohnya, ada prinsip yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kenapa ada beberapa penjual atau apa namanya ya, pizza yang dibuat kan ada tuh Domino's Pizza, Ya, macam-macam, benar. Ya. Yang paling bertahan itu Pizza Hut. Di mana-mana di kota-kota besar. Ternyata karena dia selalu memunculkan varian-varian baru. Iya, betul. Yang membuat pelanggannya tidak bosen. Nah, caranya adalah sederhana. Untuk memunculkan kreativitas, yang pertama, kita harus mengamati apa yang sudah kita buat dan memberikan modifikasi. Atau mengamati yang orang buat, kemudian memodifikasinya. Nah, kalau istilah minuman, kita kasih topping, makanan kita kasih topping, kita kasih apa. Padahal prinsip dasarnya sama, cuman kopi diaduk. Iya. Nah, itu kreativitas. Kreativitas itu tidak selalu yang original. Kreativitas itu bisa jadi tadi sifatnya amati, tiru, dan modifikasi. Itu kreativitas. Tapi kalau kreativitas yang orisinil, ya kita perlu pembelajaran, yaitu dari proses di mana kita menangkap sebuah ide. Ide itu seringkali datang loh di pikiran kita, tapi bisa lepas lagi karena kita tidak tangkap. Ide hanya sebuah pemikiran, sebuah kalimat utama, kita tangkap, baru sama seperti seorang menulis surat. Kita buat menjadi 3 paragraf dari sebuah kalimat saja. Nah, itu namanya kreativitas. Yang kedua, apa tadi? Skill ya? Skill. Meningkatkan skill. Nah, anak-anak muda kaum milenial, tadi kreativitasnya jelas, kita harus manfaatkan media, kembangkan media, baca di media. Yang kedua, skill. Nah, untuk meningkatkan skill, yang paling mendasar adalah latihan. Tidak akan berkembang hanya dengan mimpi-mimpi. Aku mimpi jadi gitaris terkenal, nggak jadi. Aku mimpi jadi seperti Katenti, Kayolanda, nggak jadi. Aku mimpi jadi seperti siapa, nggak jadi. Karena butuh waktu latihan. Ya, latihan. Itu namanya peningkatan skill. Yang kedua, butuh pembelajaran hal yang baru. Latihan adalah mengulangi apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita bisa. Tapi pembelajaran, memahami sebuah hal yang baru, yang berkembang. Baru kreativitas atau skill kita akan bertumbuh, berkembang. Contohnya, kita belajar lagu-lagu yang baru. Kunci-kuncinya agak rumit, nggak apa-apa, butuh waktu. Tapi waktu kita bisa, nah kita berkembang skill kita. Gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini iman, Om. Oh, iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Iman datang. Tapi ada salah satu cara yang paling sederhana untuk kita memiliki iman yang berkembang. Saya mau ambil contoh yang namanya iman Petrus. Iman Petrus itu iman yang tidak datang dari pengetahuan, tapi datang dari respon. Ini teman-teman perlu pahami nih. Untuk punya iman seperti Petrus, kita harus melatih respon. Iya. Tahu
mau saja tidak mendatangkan hasil kalau tidak ada respon dalam bentuk tindakan. Yang membuat Petrus bisa melihat ikan datang di jalannya pada waktu hari sudah menjelang siang, waktu Yesus bilang tebarkan jala, nah Petrus bilang gini, udah semalaman kami kerja nggak dapat ikan, Guru, tapi karena Engkau yang menyampaikannya, aku akan tebarkan jala juga. Dan Petrus apa? Melakukannya, meresponnya. Jadi iman bertumbuh, berkembang hasil dari respon kita kepada firman. Hasil dari respon dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Tuhan dorong di hati kita. Responi. Gitu. Iman itu soalnya bukan logika. Iya, benar Om. Supranatural. Nah, jadi disitulah perkembangannya. Iman nggak akan tumbuh seperti kitab Yakobus berkata tanpa perbuatan. Respon. Gitu. Wow, pertanyaannya luar biasa ini. Makanya Iya Om, iya, keren. iya. Bahkan pertanyaan ini juga menjawab pertanyaan dari, tadi saya kelewat, ada dari GPI Sepakat Om di Medan, mereka juga, saya pikir jawabannya sama sih sama pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya itu bagaimana cara untuk memperluas penjangkauan jiwa-jiwa pemuda di gereja lokal yang baru merintis. Mungkin ada tambahan kali Om, ini yang baru merintis nih, bahkan minta didoain juga, doain ya Om ya. Oh. Bantu doa katanya. Ya. Namanya penjangkauan ya memang ada beragam ya. Pertama kita harus perhatikan konteks lingkungan kita, konteks masyarakat kita, sehingga kita bisa menyesuaikan jangkauannya dengan apa. Contoh, kalau kita ada di lingkungan mahasiswa, tentu kita harus jangkau mereka dengan aktivitas, kegiatan, acara yang cocok dengan mahasiswa. Tapi kalau lingkungan kita pekerja seperti di Batam tadi, lain lagi. Kalau konteks lingkungan kita masyarakat pada umumnya, disinilah kita perlu menjadi jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh mereka. Contohnya, di lingkungan-lingkungan tertentu, mereka tidak punya gereja, tapi tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena mereka tidak rasakan gereja itu menjawab kebutuhan mereka. Nah, disinilah gereja perlu menjadi jawaban. Salah satunya dengan hikmat yang Tuhan taruh melalui pemberitaan firman. Nah, karena itu memang kita perlu upayakan pemberitaan firman itu bukan hanya di ibadah raya. Kadang-kadang di kelompok sharing, di ibadah rumah tangga, di pertemuan kelompok kecil. Nah, kita menjawab kebutuhan mereka dalam pengertian firman. Itu akan menjangkau, Ya. Apalagi kalau contohnya di Maluku Utara, sebagian besar komunitas adalah orang Kristen. Nah, mereka akan sangat terinspirasi sekali kalau mereka menemukan pembukaan rahasia firman yang baru. Tapi kalau di lingkungan yang tidak percaya Tuhan, yang duniawi, nah lain cerita, doa syafaatnya harus lebih kencang. Karena roh dunia di sekitar kita menjadi tembok penghalang. Hedonisme, roh duniawi. Iya, betul. Nah, makanya kayak di Batam itu kan campur aduk pekerjaan dan budaya, itu juga doa harus kencang. Iya. Nah, kadang-kadang di beberapa bagian gereja lokal, mereka pelayanan sosial. Iya, ada juga yang kayak gitu. Apa? Ya, pembagian sembako, pengobatan gratis, gitu. Bersih-bersih rumah lingkungan, bikin fasilitas jalan raya atau jembatan. Gereja berperan di situ, gereja akan mulai menjadi sorotan positif. Dari situlah mereka akan bilang, enak juga ya, ada gereja, ada teman-teman, ada Pak Gembala, ada anak muda dari gereja tersebut. Disitulah penjangkauan mulai terjadi. Gitu. Amin. Ya. Makasih Om. Masih ada 5 menit lagi Om. Ini ada pertanyaan yang terakhir dari Febe Hukubun. Febe mau langsung bertanya, Febe? Bisa unmute atau mau saya wakili? Mana si Febe nih?
Oke, pertanyaan dari Febe itu wakili aja. Gimana cara seorang youth leader membentuk karakter anak didiknya di komunitas di era pandemi ini, Om? Kan nggak bisa ketemu ya, jadi cuma bisa lewat WA atau sosial media. Kendalanya cukup besar sih, Om, untuk discipleship lah intinya. Silakan, Om. Baik, memang namanya membentuk karakter anak didik kita di youth ya, ini youth. Para pemimpin youth yang pertama kita harus cukup pembekalan, karena seperti kalau kita terjun ke laut beda dengan terjun ke sungai, beda lagi dengan terjun ke kolam renang. Artinya pembekalan di youth leader itu harus cukup dalam hal yang pertama, mengenali kecenderungan anak muda. Apa sih biasanya? Mereka kan cenderung terikat dengan gadget. Apa-apa lihat handphone, apa-apa lihat gadget. Terikat dengan medsos. Nah, kita manfaatkan itu. Iya. Manfaatkan itu di era pandemi ini. Manfaatkan itu. Memang itu yang saya maksud tadi, youth leader perlu dibekali. Bagaimana caranya bikin misalnya contoh video singkat tentang arti dan nilai komitmen di gereja lokal. Waduh, repot sekali ya Om. Enggak repot kok. Pasti bisa. Caranya apa? Kayak gini, misalnya kita ngobrol berdua, direkam, dikirim. Durasinya yang singkat-singkat aja. Kadang-kadang melalui grup WA, kita juga bisa bentuk grup pembacaan Alkitab. Dengan grup pembacaan Alkitab itu, kita bisa monitor mereka. Mereka baca nggak? Iya. Nah, bikin kesepakatan. Kalau baca, nanti kirim ya di grup, kan menyepakati teman-teman yang lain tuh. Itu membangun apa? Karakter apa? Pertama, karakter disiplin. Itu terbangun sekali. Karakter apa? Konsisten. Terbangun. Kemudian apa? Karakter yang spirit yang semangat mencapai target. Karena kan tiap hari punya target pembacaan. Nah, jadi bikin grup pembacaan Alkitab. Nah, dari grup pembacaan Alkitab itu biasanya youth akan mulai terbiasa merespon kita di grup PA. Cuman memang jangan terlalu banyak grupnya. Grupnya bisa dibagi dalam beberapa grup. Ada grup besar, tapi ada grup yang lebih kecil, misalnya 10 orang atau 6 orang aja. Nah, disitulah kita sebagai pemimpin bisa menolong anak didik kita bertumbuh dalam karakter. Karakter tadi apa? Kedisiplinan, membaca Alkitab, komitmen, dan kita bisa monitoring mereka melalui grup media sosial atau WhatsApp atau apapun. Dan kemudian tadi bikinlah video-video singkat yang menyepakati teman-teman. Kadang-kadang di grup itu kita bisa bagi tugas. Misalnya minggu depan si Joni bersaksi ya, apa yang didapat dari pembacaan Alkitabnya. Durasinya berapa? 1 menit aja. Semangat tuh. Di beberapa tempat mereka memanfaatkan grup WA sebagai video call. Mereka bisa video call 8 orang satu grup. Bisa berdoa bersama, bisa sharing firman bersama, dan itu akan memaintain iman, semangat, komitmen. Anak-anak muda tuh pengennya ada kebersamaan, makanya youth leader harus cukup aktif, cukup rame, cukup berisik, cukup heboh. Iya, namanya juga youth ya. Ya, itu pesan saya untuk Febe semangat. Terima kasih Febe. Thank you teman-teman sudah join. Saya pribadi sangat diberkati. Terima kasih spiritnya malam hari ini Om Robert Nathan. Om hadir di sini aja tuh udah menyemangati banget Om. Apalagi juga bisa berbagi topiknya pas banget untuk kita, generasi jawaban. Nah teman-teman, ini sampai ada usulan dari
teman kita katanya gimana kalau RPPI bikin youth camp online. Aduh, terima kasih. Mau jadi ketua panitia nggak? Kalau mau kita laksanakan. Terima kasih Kak Sam. Terima kasih semuanya yang sudah antusias sampai dengan detik ini. Nah teman-teman, sebelum kita bubar nih, kita mau foto-foto dulu sebentar. Tapi sebelumnya saya mau mengarahkan teman-teman untuk pegang handphone masing-masing. Oke. Akang Gendang, maju mundur. Tolong ikuti instruksi saya ya, teman-teman sekalian. Sudah pegang handphonenya masing-masing. Buka aplikasi Instagram yang ada di handphone kalian. Saya percaya kalian punya Instagram, ada 1, 2, bahkan mungkin 3 account, belum account bisnis, account pribadi, account gereja gitu kan. Dan follow rppi.nasional. Jadi rppi.nasional. Di follow sekarang juga. Kebetulan saya bukan adminnya, tapi sebentar saya minta adminnya melapor. Ada berapa jiwa yang follow pada malam hari ini? rppi.nasional. Kalau kamu anak remaja pemuda penyebaran Injil, kamu followersnya RPPI Nasional di Instagram. Dan di followers. Oh, terima kasih. Dan mohon bantuan teman-teman untuk bagiin ke grup-grup RPPI di Gerlok masing-masing supaya teman-teman youth kita juga di gereja kita bisa follow RPPI Nasional dan semua info kegiatan kita ada di Instagram. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan RPPI Talk Series. Bahkan kalau kita udah selesai RPPI Talk Series, kita foto bareng, diposting juga di situ. Jadi semuanya bisa ambil di Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang yang tidak merasa terganggu dengan grup yang banyak, saya mendorong teman-teman untuk join di grup WhatsApp RPPI Nasional. Ada juga kalau teman-teman mau nanti bisa minta bisa DM di Instagramnya RPPI Nasional. Kalian bisa kirim nomor teleponnya, nanti kita invite masuk ke dalam grup WhatsApp RPPI Nasional. Di situ lebih rame, di situ update banget ya. Yang paling baru di WhatsApp duluan, baru kita lempar ke Instagram. Udah follow semuanya teman-teman? Sudah. Oke, mantap. Thank you. Saya mau menyapa teman-teman kita yang baru hadir malam hari ini, yang dari ujung timur sampai ujung barat. Katanya tadi Bang Morris melapor tim Papua ada 3 orang ya Bang ya. Thank you so much untuk dorongannya supaya teman-teman Papua bisa ikut. Ini saya baru lihat ada satu nama, Kak Alfeus Ageki Aries. Lagi standby, lagi dinas malam nih Kak ya. Terima kasih sudah join. Dari kota mana Kak? Dari Papua? Dari Timika, Pak Morris. Oh, dari Timika. Siapa Timika? Thank you sudah join Kak. Ajak teman-teman youth yang lain lagi ya di next RPPI Talk Series. Ada siapa lagi nih yang baru masuk? Yang saya baru lihat namanya GPI Sepakat dari Medan. Terima kasih. Ada Sumarni Nani. Ini dari mana nih? Dari kota mana? Jakarta. Dari Jakarta. Ya. GPI mana Kak? Kemah Pujian. Oh, timnya Om Robert, tim Kemah Pujian. Terima kasih sudah join. Next, ajak teman-teman yang lain ya. Teman-teman RPPI di Kemah Pujian. Ada orang Jogja, ada Christian. Thank you sudah join malam hari ini, Christian. Ajakin teman-teman youth di gereja kamu. Ada orang Kuwait yang standby. Ini di sana pagi ya. Kamu belum kerja nih, Grace? Atau mau ke kantor? Sore Kak, ini masih sambilan kerja. Sambil kerja. Aduh, terima kasih loh. Jadi terharu sambil kerja sambil join di RPPI Talk Series. Thank you tim Kuwait. Ada juga Boy ke SD Hub. Ini dari kota mana nih? Ada lagi siapa nih yang saya baru lihat? Ada Maya Lodar. Dari kota mana nih Maya? Tadi ada dari mana, Say? Dari Timika, Bapak Morris. Oh ya, timnya Bang Morris. Timika.
Ada Emi juga katanya. Ini teman-teman GPI Sinar Kemuliaan langsung respon. Welcome Emi. Dan yang lain yang saya nggak bisa sapa satu persatu, yang baru join malam hari ini, welcome to the club. Dan kita tunggu di next RPPI Talk Series. Semuanya diberkati teman-teman? Diberkati. Yes, saya juga diberkati. Selanjutnya jangan lupa ya, seperti yang saya bilang tadi berkali-kali, ajakin teman-teman kita di gereja lokal masing-masing untuk join di RPP Talk Series selanjutnya. Kita mau close pertemuan kita malam hari ini. Ya, kita doa dulu teman-teman. Yolanda bisa tutup kita dalam doa. Atau Om Robert ding sekalian doa berkat Om, supaya nanti habis itu kita foto bareng. Saya lihat jam terus dari tadi. Doa penutup ya? Yap Om. Oke, doa berkat, doa tutup ya. Silakan Om. Baik. Oke, baik. Mari kita semua, kita akan tutup dalam doa ya. Rakarata kurubo shikete kinaya kata kurabaya narakara kurubo shikete kinaya bakara rakaya namata kurubo shikete kiara labate kaina harasandana makarata kurubo shikete kiarasa namaharakata diaraka sekete kiara lababa yate kana namukurubo shikete kiara la rakaya namasa. Tuhan, Kau yang memberikan roh yang baru, roh yang menyala-nyala kepada semua anak-anak muda yang pada malam hari ini bergabung di dalam pertemuan Zoom ini Tuhan. Engkau yang membuat hati mereka menangkap pesan-Mu, menangkap suara-Mu sendiri. Hamba-Mu percaya Tuhan tidak ada yang kebetulan. Biarpun Tuhan hanya sesaat saja mereka bergabung, tetapi biar kasih karunia-Mu Tuhan menyertai anak-anak muda ini untuk maju melampaui keterbatasan dan halangan dan kendala apapun dalam hidup mereka. Sebab Engkau yang berkata, ketika Kau memilih orang-orang pilihan-Mu, Engkau akan memampukan setiap kami untuk menang dari setiap keterbatasan kami. Supaya kami Kau munculkan jadi terang yang bersinar, terang yang menyala. Itu sebabnya Tuhan, curahkan kasih karunia dan berkat-Mu menyertai semua kami, dimanapun, di kota manapun, di pulau manapun kami ada. Tuhan bersama dengan setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkat yang sempurna kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang diberkati katakan amin. Thank you Om, sekali lagi. Nah, kita mau foto-foto bareng teman-teman, silakan diaktifkan kameranya. Mohon bantuannya Bang Nathan. Oke teman-teman, thank you Om Robert. Oke teman-teman, kita akan foto. Ini ada 2 slide, kita akan foto 2 kali. Teman-teman siap-siap aja, ada di slide manapun, tetap berikan senyum yang manis. Ya. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke teman-teman, thank you. Ya, teman-teman, ini informasi terakhir sebelum kita bubar. Jadi buat yang ketinggalan pertemuan kita malam hari ini, teman-teman bisa cek di YouTube channel RPPI Nasional karena rekaman dari RPPI Talk Series ada di sana. Mungkin besok sudah available, sudah di-upload. Terima kasih teman-teman, bisa unmute, saling menyapa satu sama lain kalau ada yang saling kenal. Thank you Om Robert, sarangnya Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Om Robert. Thank you Gloria, terima kasih Gloria. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bang Nathan. Makasih tim leaders yang sudah hadir, Pimpus kita, Kak Rumi, Kak Gabriel,
Kak Yoel, Yolanda. Bang Robert juga, Bang Nathan juga, tim leader. Terima kasih. Christian. Salam kenal buat semua. Halo. Toto juga. Ana. Halo Ana. Hidup Sangihe. Yeay, hidup Sangihe.